Ya, untuk Kabupaten Jember jumlah desa kelurahan kan ada 248 desa dan kelurahan, dan masing-masing juga sudah mempunyai ciri khas masing-masing. Ya, untuk yang kampung kreatif kan ini hal yang baru, tapi dari pantauan kita sudah lebih 50% itu sudah cukup kreatif. Alhamdulillah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jember dikasih potensi alam yang sangat indah, perkebunan, hutan, air sungai, ya, kemudian air terjun itu banyak di tempat-tempat kita itu, mulai dari lereng Argopuro sampai dengan kemudian ke selatan, itu sangat banyak sekali, dan sebagian sudah dimanfaatkan dengan kreativitas di desa masing-masing. Ada di Banjarsari, kemudian ada di Tempurjo, kemudian yang sudah lama itu kan di Panti, itu juga sudah berjalan, dan kreativitas untuk meningkatkan potensi desa itu sudah sangat berjalan lama. Jadi pemerintah itu memotivasi dan memfasilitasi agar itu bisa terlaksana, tetapi keterlibatan semua pihak, ya, baik itu pemerintah desa maupun masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat setempat, itu sangat berpengaruh sekali untuk bisa kemudian secara kreatif membranding, ya, masing-masing desa itu sesuai dengan kekhasan masing-masing, agar itu bisa terkenal, kemudian berbeda dengan desa yang lain yang ada di Indonesia, seperti di desa di Sukowono itu, ya, itu pengrajin sangkar burung, itu sudah lama dibawa ke Bali dan lain sebagainya. Kemudian banyak di desa juga, termasuk kalau buah itu dari Semboro, Situ Mekar itu kan. Kemudian di situ dibikin ada tugu jeruk, ya, ada lambang jeruk di situ, ya, itu sebagai salah satu ikon, ya, branding. Banyak juga di desa-desa di Jember yang kemudian seperti itu, tetapi dengan kepemimpinan Bapak Haji Hendy Siswanto ini akan lebih ditingkatkan lagi. Kita juga sudah disampaikan Pak Bupati, di masing-masing desa perlu ada satu lagu khas yang perlu ditingkatkan, ada kesenian adat yang khas perlu ditingkatkan, UMKM yang khas di masing-masing desa juga bisa ditingkatkan, dan juga wisata desa tadi di masing-masing desa banyak sekali itu, ya pilih satu aja yang kemudian di situ sangat potensial untuk dikembangkan di desa. Produk kita kadang-kadang lakunya juga malah di luar juga, taunya bahwa ini dari Jember gitu kan. Ada juga yang kemudian untuk konsumsi di kita, ya, itu juga ada, tapi lebih banyak kemudian yang dari luar malah, ini ternyata dari Jember ini produk. Nah, itu yang kemudian mau kita tata kembali, ya, bagaimana branding itu, dan semua warga di Jember, ya, punya kewajiban untuk membranding, ya. Desa punya kewajiban untuk membranding khas di desa tersebut. Kemudian pemerintah kabupaten, hal-hal yang bersifat khas di dalam desa itu bisa kita kembangkan. Banyak sekali produk-produk di Jember yang masih perlu kita tata untuk dikembangkan bareng-bareng. Pemirsa, ada satu lagi kampung kreatif di Kabupaten Jember yang sangat layak untuk Anda kunjungi, yaitu Desa Sidomulyo, di mana nama resminya adalah Wisata Alam dan Budaya Desa, di mana desa ini terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Nah, di Desa Sidomulyo ini Anda bisa menikmati pemandangan alamnya, kulinernya, dan produk kerajinannya. Mau tahu ada apa saja? Ikuti liputan saya di Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember.
Wisata alam dan budaya Desa Sidomulyo terletak sekitar 30 km dari pusat kota Jember. Untuk mencapai Desa Wisata Sidomulyo, Anda butuh waktu tempuh sekitar 1,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Soal jalan tidak perlu khawatir, kondisinya sudah teraspal baik. Rutenya cukup mudah, Anda hanya perlu melalui Jalan Nasional Jember-Banyuwangi ke arah timur. Sebelum masuk Gunung Gumitir, ada jalan kecil ke kiri yang akan mengarah ke kawasan Desa Sidomulyo. Sekitar 2 km sebelum pos wisata, pengunjung langsung disambut suasana alam yang masih asri, khas desa lereng Gunung Gumitir dengan hutan pinus rindang di kanan dan kirinya. Sesampainya di pos wisata, pengunjung langsung disuguhi jajanan desa serta jamu tradisional khas desa setempat. Kuliner tradisional semacam inilah yang menambah daya tarik tersendiri dalam pengalaman berwisata ini. Desa Wisata Sidomulyo dikembangkan oleh kelompok sadar wisata desa setempat sejak tahun 2017. Namun baru tahun 2020, Desa Wisata Sidomulyo siap dibuka untuk umum. Adalah Kamiludin, Ketua Gerakan Pemuda Sidomulyo sekaligus penggerak Pokdarwis Sidomulyo. Kamiludin yang pernah meraih predikat juara pertama Pemuda Pelopor Kabupaten Jember tahun 2020 bidang pengolahan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, menyebut Desa Wisata Sidomulyo sejak awal dirancang sebagai desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Baik pemirsa Tada TV, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Kamil. Nah, beliau ini adalah penggagas desa wisata di Desa Sidomulyo, Kabupaten Jember. Kita ulas lebih lanjut apa sih desa wisata di Sidomulyo ini. Halo Mas, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini Tada TV ini punya kesempatan untuk main ke Sidomulyo ini, Mas. Nah, kalau boleh diceritakan ini Mas, bagaimana sih cerita ringkasnya sehingga bisa terwujud namanya Desa Wisata Sidomulyo? Baik, makasih Mbak. Kita bersama pemuda milenial di Desa Sidomulyo. Pemuda milenial? Pemuda milenial. Jadi kita mengumpulkan para pemuda, berbicara tentang bagaimana meningkatkan derajat perekonomian masyarakat. Pada waktu itu kami gagas tahun 2017. Kita bersepakat bahwa untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat ini kita harus melewati pintu pariwisata. Kenapa pariwisata? Dengan pariwisata semua potensi bisa masuk dan diyakini bisa secara cepat bisa meningkatkan derajat perekonomian masyarakat. Jadi dari awal desa wisata ini diyakini nantinya perekonomian di masyarakat desa Sidomulyo ini bisa terangkat ya. Kemudian untuk pembentukan desa wisata di Sidomulyo ini sendiri Mas, apakah tergantung pada support dana desa atau mungkin ada dana anggaran lain gitu? Kami lebih kepada swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat. Kita mengumpulkan iuran sendiri bahkan untuk memulai sebuah desa wisata ini dimulai tahun 2017. Alhamdulillah kita di tahun 2018 sudah mendirikan berbagai macam destinasi. Pertama yaitu Rumah Batik, kemudian ada Raja Domba, kemudian ada Fosil Kayu, terus kemudian industri kopi, dan terakhir adalah destinasi Sendang Tirto Gumitir. Jadi memang destinasinya sudah banyak ya Mas di Sidomulyo ini ya. Jadi potensi itu yang saat ini terus ditingkatkan, diperbaiki ya. Baik, Desa Wisata Sidomulyo ini kan sejak awal dirancang sebagai desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Betul, betul. Nah, bagaimana sebenarnya pola pemberdayaan yang dijalankan gitu? Jadi kita mulai dari tamu datang sampai tamu pulang itu kita melibatkan masyarakat secara aktif ya. Misalkan dari pendaftaran ya,
pendaftaran ketika registrasi tamu, di situ ada welcome drink namanya beras kencur, ada teh teh rempah, kemudian ada Dijamu. betul, ada camilan candi lupis. Itu semuanya kita pesan ke masyarakat. Jadi beras kencur pesan ke masyarakat, teh rempah pesan ke masyarakat, candi lupis juga pesan semuanya ke masyarakat. Setelah kita jamu, di situ ada kereta wisata. Jadi tamu kita manjakan keliling desa menggunakan fasilitas kereta wisata. Kereta wisata. Sopir pun di kereta wisata menggunakan masyarakat sekitar. Jadi semuanya menggunakan masyarakat sekitar. Mas, untuk saat ini sejak berdiri dampak apa yang sudah dirasakan masyarakat khususnya dengan adanya desa wisata di Sidomulyo ini? Minimal kita mengurangi pengangguran di masyarakat desa Sidomulyo. Apalagi di tengah pandemik ini, sejak tahun 2019 sampai sekarang banyak PHK terjadi. Kemudian banyak pekerja-pekerja mengangguran, sehingga kita rekrut, kita ajak gabung untuk sama-sama membesarkan desa wisata. Semakin banyak tamu yang datang ke Sidomulyo, semakin banyak perekonomian yang berputar di desa Sidomulyo. Desa wisata Sidomulyo sudah dibuka untuk masyarakat umum sejak tahun 2020 kemarin ya. Terkendala COVID saat ini ya. Betul. Bagaimana progres kunjungan masyarakat selama ini, Mas, khususnya pada saat kondisi pandemi COVID saat ini? Tentu mengalami penurunan ya. Cuman kita tidak patah semangat, kita tetap sosialisasi kepada masyarakat, kita tetap menjual desa wisata ini. Kalau mengalami penurunan pasti ya. Jadi untuk mengantisipasi itu, di tengah pandemik ini kita ke sekolah-sekolah ya. Kan sekarang kan sekolah kan sedang pelajaran daring. Kita tawarkan kepada sekolah-sekolah untuk berkunjung ke desa Sidomulyo dengan menggunakan protokol kesehatan. Kita ajari edukasi bagaimana cara membuat batik, bagaimana cara berternak kambing dan domba. Kemudian ada juga destinasi kesehatan olahraga berupa goes. Jadi banyak goeser-goeser ke desa Sidomulyo untuk keliling desa Sidomulyo. Berarti memang harus putar otak betul, di saat kondisi pandemi COVID seperti ini agar nggak mati, Mas, ya, perekonomian di Sidomulyo ini. Kemudian apa saja yang mungkin sebagai bahan informasi pada masyarakat yang bisa dinikmati oleh masyarakat di luar sana yang akan berkunjung ke desa wisata di Sidomulyo ini, Mas? Untuk berkunjung ke desa wisata Sidomulyo bisa akses di website kami wisatasidomulyo.com, bisa juga langsung hadir ke desa Sidomulyo. Kebetulan jalur kita ada jalur strategis, jadi kalau orang mau ke Bali, orang mau ke Banyuwangi pasti mampir atau melewati jalur nasional, desa Sidomulyo. Baik, Mas Kamil, terakhir, apa masih ada rencana ini, Mas, pengembangan atau penambahan fasilitas di desa wisata Sidomulyo ini? Rencana ke depan ya? Tentu kita tidak berpuas diri, kita akan melakukan terobosan-terobosan baru. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menggait pemerintahan maupun swasta untuk sama-sama membangun desa wisata ini yang tujuannya satu, bermuara satu untuk pemberdayaan masyarakat, untuk meningkatkan derajat perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Luar biasa sekali, Mas. Ini saya jadi penasaran, boleh saya ini ditemani untuk berkunjung ke beberapa spot atau spot-spot wisata yang ada di Sidomulyo ya, Mas ya? Boleh. Baik pemirsa, Anda juga penasaran kan seperti apa spot-spot wisata yang ada di desa Sidomulyo, Kabupaten Jember ini? Ikuti terus ya. Bila berkunjung ke desa wisata Sidomulyo, Anda bisa menikmati alam dan budaya desa yang hidup dan berkembang di desa Sidomulyo. Pemandangan alam bisa Anda nikmati melalui paket goes atau bersepeda lintas alam. Sedangkan kebudayaan yang bisa Anda nikmati diantaranya ialah aktivitas membatik atau memetik kopi yang sudah diadaptasi menjadi tari petik kopi. Selain itu, ada pula tari jaranan yang juga bisa dinikmati oleh para pengunjung. Paket-paket wisata yang tersedia di desa wisata Sidomulyo dapat dinikmati dengan harga sangat terjangkau. Melalui paket wisata yang tersedia,
pengunjung dapat menikmati welcome drink berupa minuman tradisional, makan siang pecel khas desa, mengikuti rural traveling atau keliling ke 5 titik objek wisata menggunakan kereta wisata. 5 titik objek wisata itu adalah rumah produksi batik, pusat kerajinan akar alam, pusat pengolahan kopi robusta, peternakan Raja Domba, dan hutan pinus raya. Lalu ditutup dengan mengunjungi keindahan alam Sendang Tirto Gumitir.
Di setiap titik yang dikunjungi, pengelola akan membayar langsung kepada pemilik tempat. Itulah yang disebut olehnya sebagai wisata pemberdayaan masyarakat. Dan selama perjalanan dari atas kereta wisata, pengunjung dapat menikmati indahnya alam pedesaan, seperti hamparan sawah dan pegunungan, lengkap dengan aktivitas warga lokal yang semakin memberi kesan eksotik dan tradisional. Prinsip pemberdayaan masyarakat dirasakan nyata oleh para pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Sidomulyo. Kita proses batiknya sudah berjalan 3 tahun sekarang ya Mbak. Untuk saat ini sudah mampu mengumpul berapa tenaga kerja? Baru 5 tenaga, 5 orang. Iya. Nah, ini apa sih batik yang dibikin ini memiliki karakter apa yang bisa disesuaikan saat ini? Kalau ini khasnya sini yaitu kopi, ini kopi sama bunga pinus. Kopi sama Bunga pinus. bunga beni. Kalau boleh dijelaskan ini, produknya saat ini sudah dipasarkan kemana? Kita pemasarannya lewat offline sama online ya Mbak. Yang tahun kemarin dari Bu Faida ya, itu 200 lembar untuk ibu apa Mbak? Ibu kader, untuk kader. Sudah pernah ke Papua, Iya. terus Kalimantan. Ada peningkatan omset nggak dari skala usahanya sebelum ada desa wisata dibanding setelah ada desa wisata? Alhamdulillah banyak. Berarti berdampak ya? Iya. Terutama dengan peningkatan omset itu tadi. Oke. Mas Agus sudah berapa lama menekuni proses ukir kayu ini? Sudah 11 tahun. 11 tahun ya? Iya. Mulanya bagaimana Mas ceritanya dulu? Awalnya itu saya memang hobi kayak ini. Setelah itu saya kerja di Bali, jadi tukang gosok 8 hari. Jadinya saya tidak kerasan gitu. Jadi saya pulang. Jadinya limbah-limbah yang di sini saya manfaatin. Sejenis kayu-kayu yang disebut kayu erosi lah gitu. Setelah itu 1 tahun 2 tahun tambah banyak. Ternyata ada pembeli datang gitu, tambah semangat saya untuk mencari barang-barang kayak ini. Ya hobi gitu. Jadi dari hobi sekarang malah jadi ladang rezekinya. Iya. Produknya berupa apa saja ini Mas Agus? Seperti yang di belakang ini apa ini? Kalau ini kayu-kayu erosi lah gitu, kayak ini gitu. Kalau ini dibentuk lah gitu. Dibentuk, kayu itu dibentuk kayak inilah, model kayak ini. Ini juga alam gitu. Kayu jati gitu, kayu garu, kayu gelindungan, kayu telase gitu, Jadi macam-macam. memang tidak murni kayunya itu, orang kan mengenal kayu ya sudah kayu seperti itu ya. Iya. Ini berarti ukiran atau gimana? Enggak, kalau kayak inilah asli alam lah gitu. Kalau kayak ini gitu. Jadinya kalau ini dibentuk lah, diukir kalau ini gitu. Tapi ya bentukannya itu enggak menyerupai kayak ular atau kayak hewan lah gitu, kayak manusia enggak. Ya bentuk alam lah gitu. Jadinya enggak ada bentukan suatu kayak seni rupa lah enggak gitu. Mas Agus sudah bertahun-tahun berdiri, mampu merekrut berapa tenaga kerja untuk saat ini? Ya bisa 5 lah, setiap harinya 5. Setiap harinya Iya. selalu ada aktivitas. Iya. Untuk pemasarannya sampai saat ini di mana saja Mas? Untuk pemasarannya? Di daerah Bali gitu, Surabaya, gitu, Jogja gitu. Ya sekitaran Jember sudah mulai lah gitu. Sekarang sudah yang cinta sama kayu lah gitu, pencinta kayu gitu. Untuk range harganya dari berapa sampai berapa yang paling mahal gitu? Ya kalau yang paling murah harga 50.000 ada gitu, sampai ya Itu berupa apa Mas? Kalau boleh tahu? 50.000 kecil, ada kayak tempat di dalam, iya, di dalam akuarium itu, untuk seni di dalam akuarium Mas, gitu. sampai mahal sekali. Ya buat sket itu biasanya itu harganya sampai bisa ratusan juta gitu. Ada sampai dulu pernah? Iya pernah gitu. Mas, apa ada peningkatan omset dan skala usaha ini Mas sebelum ada desa wisata dibanding setelah ada desa wisata? Ya Ada mulai perubahan ya Mas ya? ya ada perubahan lah, mulai ada wisata ini tambah banyak lah pengunjung ya mengenal di sini lah gitu. Tambah banyak yang pencinta kayu datang ke sini gitu. Mulai ada wisata Sidomulyo lah.
Harapannya Mas Robi sendiri? Harapan saya itu pinginnya apa ya, tambah ke depannya tambah maju lah gitu. Sidomulyo juga terutamanya desanya bisa dikenal lah gitu. Mas Yusron, kopi jenis apa ini Mas yang menjadi produk unggulan dari Desa Sidomulyo? Untuk jadi produk unggulan saat ini kita, karena komoditas yang paling banyak di sini adalah Robusta, kita ada di Robusta organik sama non organik. Kalau untuk unggulannya sendiri, kalau untuk ada dua itu ya? Ada dua macam itu. Pengolahan kopi di Desa Sidomulyo ini apakah sudah bisa dilakukan sendiri Mas, dari kopi mentah sampai jadi kopi kemasan seperti ini? Kita lakukan sendiri semua, Mbak. Jadi kita memang di sini kan kooperatif farm, koperasi pertanian. Nah, awalnya kan emang KSU itu kan koperasi serba usaha. Buah Kota Kasih sendiri itu menaungi 178 petani yang memiliki luasan 621 hektar kopi rakyat. Kopi rakyat. Untuk di organiknya kita saat ini yang sudah sertifikasi Thailand, organik Thailand itu 33 hektar. Mas, seberapa besar sih kapasitas produksi kopi yang mampu dihasilkan di Desa Sidomulyo ini? Untuk produksi yang sudah menjadi produk bubuk atau Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau untuk yang green bean yang masih mentah, kita per tahun bisa sampai 1.200 ton per tahun. Untuk koperasi sendiri, Mbak ya, Kota Kasih sendiri. Tapi kan karena di sini kan banyak teman-teman prosesor juga selain di Kota Kasih kayak gitu. Jadi kalau untuk kolektif keseluruhan kita estimasi untuk akumulatifnya ya 2.800 sampai 3.000 ton. Itu untuk yang masih kemasan kopi seperti mentah ya? Mentahnya. Kalau sudah bubuk ini Mas? Kalau untuk sudah bubuk ini kan karena kita sejauh ini made by order sampai saat ini sih kita masih menyanggupi untuk sebulan 3,8 ton. 3,8 ton. Produk bubuk yang sudah kita jalani. Yang kita sudah jalani kalau untuk daily terendahnya untuk seperti sudah masuk pandemi saat ini itu 1,5 ton. Mas, pola pemasaran yang dilakukan seperti apa untuk saat ini? Untuk saat ini sejauh ini kita masuk untuk ke beberapa instansi karena juga kita binaan UNED, Bank Indonesia, Jember juga. Jadi untuk pemasaran yang produk sudah jadi, kita masuk ke kedua instansi itu. Terus untuk yang produk ke pasar-pasar, kita bedain klasifikasinya di kemasan sih, gitu aja. Kalau untuk ininya kita emang pasang beberapa mitra motoris ya, sales kayak gitu. Kita untuk ekspansi ke pasar-pasar untuk area Jember sendiri dulu sih, Mbak. Karena tata niaga dan rantainya kan kita masih belajar. Yang sejauh ini kita jalani kan hanya menjual mentah. Gitu. Mas, apa ada perbedaan nih Mas atau peningkatan omset pasca adanya desa wisata dan sebelum adanya desa wisata? Sangat signifikan sih Mbak peningkatannya, karena di sisi satu kan kita jauh nih dari hiruk-pikuk kota kan ya. Ketika dengan adanya desa wisata ini sih peningkatan di sini kan orang kenal tuh, oh di sini juga ada nih produk pabrikan yang kita sudah siap kemas menjadi bubuk dan kopinya juga dari kebun sendiri kan, dari petani sendiri gitu ya. Jadi pengenalan dari teman-teman yang datang, pengunjung yang datang di situ sih yang lebih dominan banyak. Kalau untuk yang di display di sini lebih banyak untuk jadi masyarakat dari wisata kopinya sampai merasakan kopinya seperti apa bisa ada di sini. Bisa ada di sini. Bagi pengunjung yang ingin bersuah foto di Desa Wisata Sidomulyo, tidak perlu khawatir, ada banyak spot swafoto apik di sana. Lalu, bila pengunjung ingin menginap, pengelola Desa Wisata Sidomulyo juga menyediakan homestay dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, bila Anda yang tertarik berwisata ke Desa Wisata Sidomulyo, Anda bisa registrasi secara online melalui website www.wisatasidomulyo.com atau boleh juga registrasi online
dengan cara datang langsung ke lokasi di kantor Desa Sidomulyo. Ayo warga Indonesia dan warga di luar negeri yang saat ini menyaksikan Jember, marilah bisa datang ke Jember untuk menyaksikan keunikan yang ada di Jember. Desanya banyak, 248 desa mempunyai keunikan masing-masing, dan itu kalau tidak datang ke Jember secara langsung akan kurang jelas. Nah, kalau sudah datang ke Jember, alhamdulillah bisa menikmati Jember, baik itu alam, baik itu keramahan warganya, baik itu khas yang ada di Jember. Silakan datang ke Jember. Jember Wayai Bangkit.